Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang. Olahan tepung beras kita kemas ke dalam box, hasilnya lebih praktis, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan 150 gram gula merah yang disisir atau dipotong-potong halus seperti ini biar cepat mencair. Selanjutnya kita siapkan box. Di sini saya gunakan box ukuran 120 ml. Di tahap ini untuk ukuran box yang dipakai nggak harus sama ya, jadi bebas aja sesuai selera. Untuk gula merahnya ini kita masukkan ke dalam box sebanyak 2 sendok teh atau untuk banyaknya sesuai selera. Nah, ini kita ratakan gula merahnya. Lanjut di box kedua, kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, tujuan teman-teman, kita sisir atau kita potong halus gula merahnya itu biar saat kita masukkan adonan, gula merahnya cepat mencair ya. Oke, setelah kita isi gula merah, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu ya. Lanjut di bahan kedua, siapkan 80 gram tepung beras, saya pakai merek Rose Brand. Siapkan pan atau wajan, masukkan tepung beras, kemudian masukkan 150 gram gula pasir, masukkan 1 sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 1000 ml santan. Untuk santannya ini kita masukkan sedikit dulu, kemudian kita aduk-aduk hingga gula pasir, tepung berasnya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kuenya enak ya. Setelah tercampur rata, lanjut kita masukkan sisa santannya. Kemudian kita masukkan 50 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 7 lembar daun pandan. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasanya enak dan wangi. Kemudian kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional, kalau teman-teman nggak mau nggak apa-apa, nggak dimasukkan ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah adonan pandan sudah tercampur rata, sekarang kita masak ya. Kita masak adonan pandannya, gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya bagian bawahnya nggak gosong. Kita masak adonannya sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga adonannya mengental, meletup-letup atau mendidih teman-teman. Kelihatan adonan sudah mulai mengental, kita aduk terus ya, jangan ditinggal. Oke teman-teman, tanda adonan pandannya udah matang. Kelihatan adonan udah mengental, warnanya mengkilap, meletup-letup atau mendidih seperti ini. Nah, ini adonannya udah matang ya. Selanjutnya matikan api kompor, langsung aja kita angkat dan siap dimasukkan ke dalam box. Lanjut kita beralih ke box yang berisi gula merah. Nah, untuk adonan pandannya kita masukkan ke dalam box, kita isi hingga hampir penuh ya, atau sekitar 2,5 sendok sayur ukuran sedang yang saya pakai. Sambil kita ratakan biar hasilnya mulus. Lanjut kita masukkan ke box yang kedua. Nah teman-teman, di tahap ini penting banget ya, pastikan saat kita masukkan adonan pandannya ini ke dalam box selagi panas. Ini bertujuan biar gula merahnya itu mencair ya, atau larut. Di tahap ini kalau teman-teman cobain resepnya, gunakan gula merah yang kualitasnya bagus ya, biar rasa kue olahan tepung beras gula merahnya ini makin enak dan wangi. Nah, sambil nonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga dan loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonan pandan, kita masukkan ke dalam box. Hasilnya seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Lanjut ke bahan 3, siapkan pan atau wajan, masukkan 1 sendok teh tepung beras, masukkan 1/4 sendok teh garam halus, masukkan 200 ml santan. Untuk santannya kita masukkan sedikit dulu, lalu kita aduk-aduk hingga tepung beras dan garamnya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Untuk santannya gunakan yang agak kental biar rasa kuenya makin enak. Nah, ini sudah larut ya. Lanjut kita masukkan sisa santannya, kemudian kita masak. Untuk masak adonan pelas santannya ini kita gunakan api kecil aja. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga adonannya sedikit mengental dan mendidih. Untuk santannya ini teman-teman, saya gunakan santan segar dari setengah butir buah kelapa ukuran besar ya.
Kelihatan adonan plasentanya sedikit mengental dan mendidih seperti ini. Nah, ini tandanya udah matang ya. Selanjutnya kita angkat dan siap digunakan. Lanjut kita beralih ke adonan pandan. Untuk plasentanya ini selagi panas langsung aja kita tuangkan ke dalam box. Nah, ini kita masukkan sekitar 1 sendok makan ya. Kita timpa di atas adonan pandannya. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kuenya pasti bisa ya. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan bikin ide jualan yang satu ini? Cuman diaduk aja langsung jadi dan rasanya dijamin super enak dan gurih banget. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Nah, ini setelah kita masukkan plasentanya, kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah kuenya sudah benar-benar dingin, langsung aja boxnya kita tutup ya. Kalau teman-teman bikin buat jualan, kita tambahkan stiker seperti ini biar lebih menarik atau cantik aja. Oke deh teman-teman, udah jadi. Selanjutnya siap dijual ataupun sajikan bersama keluarga tercinta. Nah, untuk hasilnya setelah kita kemas ke dalam box seperti ini teman-teman, seriusan hasilnya benar-benar cantik banget ya, menarik buat ide jualan. Untuk satu buku ini bisa dijual di harga 5 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke, sekarang langsung aja kita cobain. Oh ya teman-teman, untuk penyajian kue yang satu ini bisa dimakan langsung atau disimpan dulu di lemari es karena dimakan dingin rasanya makin enak banget. Untuk tekstur kue yang ini lembut dan lumer, kelihatan gula merahnya mencair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, manisnya pas, lembut, legit, berasa pandannya, gurih santannya recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.